pengetahuan bahwa ini hambanya, hamba ini bisa melakukan gitu. Karena aku yang menciptakan, aku tahu apa yang bisa dilakukan hambaku, apa yang tidak bisa dilakukan hambaku. Jadi hukum-hukum dalam Al-Quran itu sebenarnya semuanya udah disesuaikan bahwa semua hamba bisa melakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Pemirsa di rumah, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gelora TV dan follow seluruh sosial media Partai Gelora. Saya Fatima Azahra dan alhamdulillah telah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Hajah Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ara sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Ustazah, karena ini cuacanya amin. lagi pancaroba, kadang hujan, kadang panas gitu ya Ustazah. Ya, Alhamdulillah. Tema pengajian kita kali ini adalah jujur. Wah, ini sangat menarik banget ya Ustazah, karena sering kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari ya Ustazah. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada narasumber kita yaitu Ustazah Lulu untuk bisa memberikan kajiannya. Silakan Ustazah. Terima kasih Ara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena Allah berikan kita kesehatan lahir batin, Allah berikan kita kebahagiaan lahir batin. Mudah-mudahan dengan pengajian ini Allah tambahkan iman dan takwa kita. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat ini membawa kita kepada kebahagiaan, membawa kita dengan mendapat syafaat yang banyak di sisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah materi kita atau kajian kita kali ini tentang jujur ya Ara. Iya, jadi jujur ini sifat dasar yang sangat penting ya untuk manusia ya, untuk kita ya. Karena orang beriman harus selalu jujur dalam segala perbuatannya, dalam segala sikapnya, dalam segala kata-katanya ya, bahkan jujur dalam keimanannya ya. Dan ini sangat pondasi sangat penting buat kita karena apa? Ini menjadi pondasi bagi akhlak kita ya. Artinya akhlak yang baik itu didasari oleh sifat jujur. Makanya nabi-nabi ya, termasuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat yang wajib bagi nabi kita adalah sidik, yaitu jujur ya. Jujur itu adalah benar-benar sesuai dari apa yang kita lakukan ya, entah itu hati kita, kemudian perbuatan kita, kemudian lisan kita, itu sesuai semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ya, surat At-Taubah ayat 119, kita disuruh untuk bersama orang-orang yang jujur ya. Artinya apa? Bahwa ketika kita bergaul atau punya komunitas atau punya suatu perkumpulan ya, suatu kelompok yang selalu mengutamakan kejujuran atau paham akan makna kejujuran, maka kita akan selamat di dunia dan di
akhirat. Dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Jadi memang Ara, ketika kita membiasakan sifat jujur ini ya, apalagi kita tumbuh dalam lingkungan yang selalu mengutamakan kejujuran, maka itu menjadi akhlak atau menjadi jati diri kita. Begitu juga ketika kita tumbuh penuh dengan ketidakjujuran ya, mungkin lingkungan kita ya banyak berbohong, atau mungkin lingkungan kita banyak nilai-nilai yang tidak sesuai ya, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak jujur. Ya. Nah, tidak jujur ini akan menjadi penyakit baik bagi diri sendiri ataupun masyarakat kita. Buktinya kan mungkin sekarang kenapa negara kita banyak koruptor, ya kenapa negara kita banyak dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang hanya punya janji-janji gitu ya, tanpa menepati janji itu. Inilah sebenarnya realisasi dari kejujuran. Jadi kalau kita punya sifat jujur, kita pasti ingin berbuat atau ingin melaksanakan apa yang sudah kita ucapkan. Ya, jadi apa yang kita ucapin, kita pengen laksanakan, apalagi janji. Ya. Kalau janji itu kita benar-benar ingin melaksanakan janji tersebut. Gitu. Jadi berusaha melaksanakan apa yang sudah kita ucapkan. Ya. Nah, kejujuran ini juga bukan hanya dalam bentuknya, bukan hanya dalam keseharian, Ara, dalam jual beli juga dibutuhkan, atau bahkan sifat yang menentukan berkahnya atau tidak jual beli itu adalah kejujuran. Ya, jadi ketika jual beli itu jujur antara penjual dan pembeli, maka jual beli itu akan bertambah keberkahan. Tapi kalau ada salah satunya yang nggak jujur, misalkan penjual atau pembeli yang nggak jujur, penjualnya atau pembelinya, maka berkah dalam jual beli itu menjadi kurang. Makanya sebisa mungkin ketika kita berinteraksi ya, kita bermuamalah ya dengan siapapun, atau mau jual beli atau mau menjual mau membeli, ini berusaha untuk memposisikan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ketika dasar dari semua perbuatan kita adalah kejujuran, maka akan bertambah keberkahan tersebut. Nah, ini juga terjadi terhadap muamalah suami istri. Ya. Artinya suami istri itu harus dibangun atas dasar hubungan kejujuran. Ya. Jadi jangan sampai suami biasa berbohong atau istri biasa berbohong. Ya. Walaupun sebenarnya kalau untuk kebaikan suami istri berbohong itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan kalau untuk keharmonisan ya. Kalau untuk kebaikan ya. Tapi kalau semuanya atas nama kebaikan mustahil juga. Artinya gini, kita alasan bohong demi kebaikan gitu. Enggak semua bohong juga boleh untuk kebaikan gitu. Enggak jujur itu bukan berarti boleh ya. Kalau memang tidak ada kebaikan atau ada 3 jenis kebohongan yang dibolehkan, ya kita pegang yang standar dalam Islam itu tiga bentuk kebohongan itu ya. Bohongnya suami istri, kemudian bohongnya keadaan di medan perang, ya, kemudian bohong untuk menyatukan 2 orang yang bersengketa. Selain bohong yang sebutkan tadi 3 itu, kita nggak boleh berbohong atau harus mengutamakan kejujuran. Ya, jadi harus ada mindset bahwa jujur itu selamat. Ya, jadi kita harus tanamkan tuh Ara, misalkan nanti punya anak ya, kemudian kita mendidik anak ya, kemudian kita berinteraksi dengan teman-teman kita tanamkan dalam diri kita bahwa jujur itu adalah selamat. Ya, sebab kan selama ini mungkin ada yang pedomannya atau mungkin mindsetnya kalau ibaratnya bohong itu selamat. Jadi kalau bohong itu kayaknya selamat dari apa yang kita mau omongin atau kita sembunyikan, ya itu kita selamat karena berbohong. Nah ini bahaya ya. Karena Allah sudah menyuruh kita untuk jujur dan bersama orang-orang yang jujur. Maksudnya ini dalam keimanan ya. Iya, betul. Nanti insya Allah kita kapan-kapan kita bahas lagi jujur dalam keimanan itu seperti apa. Ustazah, gini Ustazah, aku mau tanya,
kan kayak tadi Ustazah bilang, nggak semua berbohong itu demi kebaikan itu bagus gitu ya Ustazah. Nah contohnya gini, misalkan teman kita nih Ustazah, ada yang maaf ya Ustazah, misalkan bau badan gitu. Terus kita mau ngasih tahu dia, tapi nggak enak gitu. Jadi kita kayak ngasih taunya tuh, kamu ini deh, coba pakai ini soalnya biar lebih wangi gitu. Padahal kan sebenarnya dia bau badan gitu, tapi kita ngomongnya biar lebih wangi gitu. Padahal sebenarnya itu dia bau badan. Itu gimana Ustazah? Kan berbohongnya buat kebaikan dia gitu. Cuman takut menyakiti dia. Nah, itu gimana Ustazah? Iya. Jadi prinsipnya al-ghoyah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Ya, jadi tujuannya baik gitu, misalkan supaya dia tahu bahwa dia punya bau badan, atau supaya dia badannya tambah wangi gitu. Itu tujuannya ya, tujuan kita baik gitu, tujuan kita mulia, tujuan kita ikhlas karena Allah. Tapi caranya harus diperhatikan ya. Jadi al-ghoyah tujuan, la tubarrirul wasilah, tidak menghalalkan segala cara. Maksudnya tujuan itu tidak juga langsung memperbolehkan semua cara. Misalkan caranya dengan tadi misalkan tadi kan Ara ceritakan udah bener tuh caranya supaya nggak menyinggung, supaya nggak menyakiti. Misalkan ini supaya lebih wangi pakai ini gitu. Apalagi kalau misalkan sambil dikasih misalkan mungkin bedak MBK, menghilangkan bau keringat ya, atau sambil dikasih sesuatu yang bisa menghilangkan bau ya. Kita bukannya ngatain atau nyampein dia kamu bau gitu dan lain-lain. Itu kan akan menyakiti. Berarti caranya menyakiti tujuannya nggak bener. Tujuannya bener tapi caranya menyakiti, nggak boleh juga. Ya jadi tadi tuh udah bener. Misalkan yang Ara ceritakan, misalkan kamu kalau pakai ini lebih wangi loh gitu. Nah itu sambil dikasih apa produknya, siapa tahu cocok gitu. Jadi emang tujuan kita benar-benar mulia, kemudian diusahakan dengan jalan-jalan yang baik atau jalan-jalan yang mulia juga gitu, jalan-jalan yang tidak menyakiti. Jadi ini kan sebenarnya nanti menyangkut kaidah semuanya nih Ara. Kaidah artinya menyangkut semua permasalahan ya. Contohnya kita sedekah baik. Ya, tujuannya baik, sedekah, ikhlas. Tapi dengan menyakiti caranya kan nggak boleh juga. Ya, kayak tadi juga tujuannya baik ya, jujur dan ingin supaya dia lebih baik dan lain-lain. Tapi caranya dengan menyakiti, ya terus terang. Di sini bukan berarti nggak jujur, tapi dengan bahasa yang lain yang lebih lembut atau yang bisa mensupport dia. Kan itu apa yang menurut para ulama, apa yang disampaikan hati akan sampai ke hati. Jadi ketika hati kita tulus, baik ya, kemudian kita sampaikan dengan yang baik, maka hasilnya akan baik. Tapi kalau tujuannya baik, terus kita sampaikan dengan cara yang menyakiti, dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hasilnya juga bisa jadi nggak baik gitu. Berarti contoh cara menyampaikannya kayak tadi gitu ya Ustazah. Jadi kalau jujurnya itu untuk menyakiti orang, nggak baik juga ya Ustazah. Iya. Terus ini juga Ara, jadi prinsipnya artinya gini, dari kecil itu kita tanamkan ke yang anak-anak kecil ya. Kalau kita kan udah balik, udah bisa berpikir ya, udah dewasa. Jadi kalaupun dulu pernah berbohong, pernah menipu atau pernah nggak jujur, tapi sekarang kita udah tahu nih bahwa kejujuran itu adalah akhlak yang paling utama. Karena jujur itu terutama terhadap iman kita, iman kita kepada Allah. Jadi jangan sampai kita memilah-milah hukum mana yang kita suka, kita lakukan, hukum yang nggak kita suka, kita nggak lakukan. Ya, contohnya misalkan kalau sholat kita suka karena dekat sama Allah, kita merasa ada yang melindungi, ada yang merahmati gitu ya, kita suka sholat. Tapi pakai jilbab hukumnya wajib, kita nggak suka gitu, nggak suka sebab jilbab menutupi kecantikan kita dan lain-lain gitu, dengan alasan manusia kita lah gitu. Nah ini juga fenomena tidak jujur gitu, tidak jujur artinya. Jadi jangan sampai pemahaman ini ya, pemahaman awalnya keimanan dulu. Jadi iman kita itu harus benar-benar punya iman yang benar-benar jujur menerima apapun yang diberikan Allah kepada kita, baik itu berupa Al-Quran, berupa hadis, walaupun kita berat menjalaninya, tapi Allah, kita yakin Allah memberikan hukum itu pasti dengan
pengetahuan bahwa ini hambanya, hamba ini bisa melakukan gitu. Karena aku yang menciptakan, aku tahu apa yang bisa dilakukan hambaku, apa yang tidak bisa dilakukan hambaku. Jadi hukum-hukum dalam Al-Quran itu sebenarnya semuanya udah disesuaikan bahwa semua hamba bisa melakukan. Cuma kan ada hambanya yang mau taat, ada hambanya yang mau jujur, ada juga yang enggak. Ini Ustazah, satu lagi pertanyaan dari aku ya, yang aku sering temuin di kehidupan sehari-hari, di lingkungan aku juga gitu. Misalkan kayak temen aku lagi main nih sama aku gitu. Terus ditanyain sama orang tuanya, pulang jam berapa dek gitu. Oh iya mah dikit lagi, padahal kita pulangnya masih lama gitu Ustazah. Berarti kan itu udah termasuk gak jujur ya dia sama orang tua gitu. Terus misalkan dia ditanya, tadi habis dari mana gitu. Dia sempat berbohong dulu di saat itu, cuman nanti ada beberapa waktu lagi untuk ngobrol sama orang tuanya, dia baru jujur, oh iya mah waktu itu aku habis dari ini sama Ara gitu. Itu gimana Ustazah? Iya, iya jadi memang inilah artinya inilah ujian kejujuran kita ya. Itu yang Ustazah bilang, mindset kita, pola pikir kita itu harus dirubah. Jangan bohong itu selamat. Jadi kalau bohong tuh wah selamat nih, nggak ditanya-tanya lagi sama orang tua, sebab bilangnya sebentar lagi gitu. Ini yang memang kita rasakan ya. Kalau kita beranggapan bohong itu selamat, padahal bohong itu membawa ke neraka. Kalau berpikir panjang ke akhirat, kan kita disuruh berpikir jauh ke akhirat ya. Sementara kalau jujur itu selamat. Jujur itu selamat, membawa ke surga. Tapi kan ini perlu latihan, perlu keyakinan. Nggak bisa mungkin orang yang biasa nggak yakin sama Allah, suruh tiba-tiba jujur bahwa jujur itu selamat. Gitu. Kan itu perlu latihan keyakinan, yakin nggak sama Allah bahwa jujur itu selamat, jujur itu membawa ke surga. Taunya dari mana? Dari hadis. Ya. Bahwa disebutkan oleh Rasulullah, jujur itu membawa kepada kebaikan, kebaikan itu membawa kepada surga. Sementara bohong itu membawa kepada keburukan, keburukan itu membawa ke neraka. Nah ini kan harus diyakini dan nggak semua orang mendapat anugerah keyakinan yang kokoh. Ya. Jadi bersyukurlah kita kalau udah bisa punya pandangan hidup, udah bisa punya mindset bahwa jujur itu selamat. Bohong itu tidak selamat gitu. Karena kebanyakannya kebalik. Iya, betul, ya, bohong itu selamat, jujur itu tidak selamat gitu. Sebenarnya menyelamatkan sesaat aja ya, saat itu aja ya Ustazah. Di dunia doang, saat itu doang juga gitu. Nanti saat yang lain kan dia harus bohong lagi. Ya kalau udah ada bohong 1 akan ada bohong 2, bohong 3, bohong 4. Jadi ya hidupnya penuh kebohongan. Jadi artinya nanti jadi kebiasaan kebiasaan terus jadi pribadi yang palsu gitu. Kan enaknya kita pribadi itu yang jujur ya, pribadi apa adanya, kita begini ya, ini apa adanya kita begini gitu, nggak perlu ada yang ditutupi. Kalau memang apa yang sudah diberikan Allah itulah yang kita syukuri gitu. Jadi nanti nih dari jujur ini akan terbuka jalan-jalan kebaikan yang lain. Sementara kalau nggak jujur itu akan terbuka jalan-jalan keburukan yang lain. Ya, dari jujur nih kita jadi nggak ria, dari jujur kita jadi nggak sombong. Ya, tapi kalau nggak jujur, bohong, kita jadi harus menutupi dan harus pura-pura. Akhirnya kita nanti ria, nanti akhirnya kita jadi sombong. Ya, jadi banyak hal-hal atau akhlak-akhlak yang nantinya dari tidak jujur itu atau bohong itu menghasilkan akhlak-akhlak yang lain yang buruk. Dampaknya jadi banyak ya Ustazah? Banyak. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih nih Ustazah atas penjelasannya. Alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini aku simpan gitu ya bisa ditanyakan langsung sama Ustazah yang ahlinya, yang lebih paham ilmunya gitu. Amin, Masya Allah. Alhamdulillah telah selesai tema pengajian kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga bisa diamalkan di kehidupan sehari-hari. Pemirsa, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Gelora TV, like, share, dan juga komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media Partai Gelora. Saya Fatimah Azahra dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.